Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Syams April Pangkalan Bun. Kali ini saya akan mengangkat kisah tentang suatu hal yang jarang diketahui publik dan mungkin sudah dilupakan keberadaannya. Kisah ini berdasarkan pengalaman pribadi saya tentang goa yang berada di halaman belakang sebelah timur Istana Kuning Pangkalan Bun, yang saat itu saya masih duduk di kelas 4 SD di SDN Raja 3 Pangkalan Bun. Masih teringat di memori saya, saat itu saya sedang bermain bersama kawan-kawan di sekitar goa, dan akhirnya karena penasaran saya pun mencoba masuk ke dalamnya. Yang saya ingat goa itu sempit ya, gelap, dingin, dan tercium aroma seperti sisik ular yang menusuk hidung. Namun anehnya saya merasa nyaman di dalamnya. Saya lupa berapa lama berada di dalam goa itu, namun hal yang terjadi ketika saya keluar dari dalam goa, kawan-kawan banyak bercerita dan mengatakan saya menghilang, tidak ditemukan di saat kawan-kawan sedang mencari keberadaan saya. Saya pun jadi bingung ketika itu, dan hingga saat ini pun saya masih ingat kisah itu. Baik suasana di dalam goa, bahkan aroma di dalamnya, gelapnya. Maka akhirnya saya berniat mengangkat kisah pengalaman pribadi ini, dan saya ungkapkan langsung kepada Ama Pangeran Muwazidin Syah, Menteri Luar bin Pangeran Ratu Alamsyah Sultan ke-14 Kesultanan Kutaringin. Dengan maksud saya hanya masalah fisik, yaitu alun-alunnya, tapi juga ada bangunan fisik yang lainnya, termasuk Lawang Agung, termasuk Bangsa, termasuk Balai Rumbang, termasuk Dalam Kuning, termasuk Balai Pahadiran, termasuk dapur besar, dapur halus, dapur kecil, sampai ke pelantaran dan sebagainya. Nah, kemudian Ama langsung dengar dan pernah melihat, ternyata di dalam halaman istana itu ada seperti goa, orang mengatakan ataupun dulu Ama mendengar itu namanya perlindungan. Nah, goa wayah ini disebut orang ataupun pengker. Nah, setelah Ama tanya kepada orang tua, kata pengker itu ada maksud dan tujuannya. Goa perlindungan tadi adalah tempat Raja Sultan beserta keluarganya untuk berlindung di saat pesawat Jepang membom. Dan bahkan sampai sekarang pun mungkin sebagian orang tua kita tahu ada tanah area namanya Lubang Bom, tepatnya di sekitar Gor Gedung Olahraga atau Sampuraga Baru. Salah menjatuhkan macam apa kan tahu juga. Nah, terkenal dengan nama tanah Lubang Bom di Kesultanan Kerajaan. Saya pernah melihat di dalam goha atau perlindungan itu, namanya perlindungan, apalagi untuk berlindungnya Raja Sultan beserta keluarga, itu ada fasilitasnya, ada balai atau tempat tidurnya, ada lemari dan sebagainya. Bahkan di dalamnya tuh ada dulu tuh lampu bukan lampu wayah ini dengan PLN bukan, tapi lampu zaman dulu tuh saman strongking. Nah, berpompa itu ada, bahkan kawatnya dulu masih ada, kawat tembaga itu, lampu itu. Kemudian tembus daripada goa, ujung goa atau perlindungan tadi, di dekat pagar yang sekarang ada ini. Maksudnya kalau ada apa-apa, Sultan beserta keluarga bisa langsung melarikan diri, karena mendengar cerita di masa di eranya Jepang itu bumi hangus, bahkan potong bone dengan samurainya apa. Nah, tapi alhamdulillah sampai dengan merdeka pun Sultan beserta keluarga aman-aman saja. Tentang goha atau perlindungan bunker, memang sangat disayangkan. Ya, tentunya kita pun juga bisa memahami, karena perkembangan zaman dan sebagainya, ditambah lagi dengan almarhum orang tua Ama Sultan ke-14 keberadaannya ada di Surakarta, sehingga bunker perlindungan atau goa itu sudah tak ada terurus. Bahkan
pernah dilapori oleh masyarakat di belakang sekitar lubang goa itu yang kurang pas atau kurang berkenan, yang menurut masyarakat salah-salah bisa membahayakan. Nah, akhirnya entah seperti apa bagaimana prosesnya, nah, goa itu tertutup atau memang sengaja ditutup, ditimbun. Ditimbun siapa mah? Oleh masyarakat di belakang. Kalau panjang secara realnya memang belum kalah dikubur. Ya. Tapi yang amat tahu, ujar beliau orang tua Pak Ama Iko Sultan ke-14 ini, begitu turun dari tangga istana, ada job langsung masuk ke dalam goa. Begitu turun dari istana masuk ke goa. Jepang masuk ke dalam, mana raja, mana keluarga, tidak ada. Belakang mana tidak ada. Padahal udah masuk ke dalam goa. Nah, itu. Bahkan misalnya kalau memang masih dalam keadaan emergensi, beliau langsung beritahukan ada mereka subham keluar aja, keluar di nuhunam itu di kuncu pagar itu kuncu pagarnya. Berbicara masalah adanya wabah pandemik COVID-19, saya selaku Ketua Kekerabatan Besar Kesultanan Putaringin dan sekaligus juga sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kota Waringin Barat menghimbau dengan hormat lagi sangat kepada seluruh masyarakat Kota Barat agar kita sama-sama membantu pemerintah guna memutus mata rantai daripada COVID-19 ini, sehingga dapat kembali kita bisa menjalankan aktivitas bagaimana biasanya. Bahkan Kota Barat bisa menjadi zona hijau. Tentunya tidak lain agar kita semuanya, seluruh masyarakat Kota Barat mengikuti standar protokol daripada kesehatan, keluar pakai masker, kemudian menjaga jarak, cuci tangan, yang semuanya adalah untuk kita, dari kita, oleh kita, untuk kita semuanya. Pemerintah Kabupaten Kota Barat dapat kembali normal dengan istilah yang baru adalah normal baru, new normal. Dan semoga juga bagi masyarakat yang terdampak daripada COVID-19 tadi bisa merasakan kembali menjalankan aktivitas bagaimana biasanya. Amin. Saya Pangeran Mu'adzudin Shah selaku Ketua Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kota Barat keluarga besar mengucapkan selamat dan dirgahayu atas Republik Indonesia. Semoga sebagaimana apa yang disampaikan oleh Presiden RI pertama, dapatlah kiranya Republik Indonesia ini menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto rajo, murah sandang, murah pangan, aman tentram. Amin. Merdeka.